ratusan organisasi dan gerakan sosial melakukan demonstrasi menutup teras hotel dan restoran serta menyiram para wisatawan asing dengan pistol air di Barcelona, Spanyol. Jadi melansir dari Euronews, sekitar 3.000 warga Barcelona melakukan unjuk rasa ini menentang kepadatan turis atau overtourism yang terletak di Kepulauan Kanari dan Mallorca dalam beberapa bulan terakhir. Mereka melakukan aksinya pada hari Sabtu 6 Juli 2024 waktu setempat. Menurut pernyataan otoritas setempat, ribuan orang dari 150 organisasi dan gerakan sosial itu turun untuk menentang overtourism dengan meneriakan turis pulanglah dan secara simbolis menutup teras hotel dan juga restoran. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya, kejadian ini seperti apa sebenarnya, lalu tindak lanjutnya sampai dengan hari ini juga seperti apa. Kami sudah bersama dengan mahasiswa Indonesia di Barcelona, Spanyol, Erianti Rusidina Edward. Erin, selamat malam. Bagaimana kabarnya di sana? Erin. Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih telah menghadirkan saya di RRI. Iya, iya. Erin, sebentar ya, ini suaranya agak menggema ini ya. Double begitu, coba kami perbaiki secara teknis dulu ya sebentar Erin ya. Supaya nanti suara Erin dan suara saya juga bisa lebih bagus di udaranya. Baik, kami coba untuk perbaiki dulu. Ada sedikit gangguan teknis. Ya, halo Erin. Ya, ternyata masih ya. Masih menggema suaranya. Sebentar ya Erlin ya. Kita coba perbaiki dulu ya. Baik, nanti kami hadirkan wawancara dengan Erin, salah satu mahasiswa Indonesia di Barcelona. Kita ingin tahu lebih jauh setelah kejadian tersebut. Lalu apa upaya dari otoritas tempat untuk menanggulangi masalah overtourism yang ada di Kepulauan Kanari dan Mallorca di Spanyol yang diprotes oleh warga di Barcelona. Ya, halo Erlin. Ya, halo. Ya, oke, sudah bagus ya. Erlin, sampai dengan hari ini tindak lanjut dari unjuk rasa besar itu di Barcelona yang memprotes overtourism itu bagaimana dari otoritas tempat? Kalau dari beberapa sumber yang saya baca sih katanya memang pemerintah Spanyol akan membatasi untuk Ya, rumah-rumah ataupun tempat-tempat yang biasanya bisa dibeli ataupun disewakan untuk turis. Jadi biasanya kalau dari orang yang bukan orang Spanyol, itu yang paling banyak beli adalah orang Itali, orang Jerman, kemudian orang Swiss. Mereka memang investasi beli real estate, beli properti di sini, makanya semakin setiap tahunnya jumlah turisnya itu makin ya, meningkat. Jadi sepengetahuan saya sih memang dari pemerintahnya mereka membatasi mulai untuk pembelian tersebut. ya. Jadi mereka datang ke sana itu tinggal untuk jangka waktu yang lama kalau begitu ya, Erin ya? Iya, jadi sebenarnya memang kebanyakan awalnya untuk turis kan, Ya, karena Spanyol itu kan iklimnya beda dengan negara Eropa lainnya. Mereka di sini semua mencari matahari. Jadi pertama mereka tujuannya wisata, liburan sebentar, ternyata ya. suka. Nah, Cari mereka mulai properti begitu ya. cari peluang gimana caranya bisa tinggal lebih lama, apalagi kalau misalnya kerjanya bisa remote ataupun nomad gitu. Jadi mereka tambah banyak, akhirnya seperti itu. Ya, tapi yang dikeluhkan oleh warga di Spanyol begitu ya dengan overtourism ini apa saja sih Erin? Mungkin gangguan-gangguan yang sudah muncul tuh seperti apa begitu di sana? Em, Kalau misalnya secara umum, kalau di jalanan ya, kalau Ya, perspektif dari orang di jalanan gitu sebenarnya nggak ada sih, karena Barcelona itu seperti kota-kota besar, maksudnya kota turis lainnya di Eropa. Kalau memang lagi tourist season kayak sekarang ini Juni, Juli, Agustus itu memang ramai sekali kayak di mana-mana ramai. Jadi tempat penyeberangan ramai. Kemudian banyak copet kayak gitu udah ya, paling umum di Eropa. Tapi kalau misalnya masalah yang dilihat secara kasat mata nggak ada. Cuman untuk warga lokal nih, kalau saya dengar dari teman-teman dan memang warga setempat, semua harga terutama untuk properti tadi, untuk biaya beli apartemen ataupun ya. rumah itu jadi jauh lebih mahal. Oh, karena Jadi permintaannya ketika meningkat begitu ya Erin ya. minta Ya, meningkat, persediaan terbatas kan. Jadi karena apa namanya, karena hal itu dan mereka juga pendapatan yang tidak meningkat secara signifikan, ya. akhirnya jadinya mereka protes ya. Jadi mereka bilang kayak, wah kondisinya jadi lebih miskin nih, kita jadi hidupnya tidak nyaman gitu. Kenapa? Ya, Padahal kok semuanya dibuat untuk turis, bukan warga lokal diprioritaskan seperti itu. ya. Sementara warga asing yang membeli properti kemungkinan mereka memang punya uang begitu ya Erin ya. Ya, Akhirnya properti benar. naik, warga lokal tidak bisa beli properti jadinya begitu.
Ya, benar. Uangnya jadi Selain tidak terlalu. terhadap harga properti, apalagi dampaknya mungkin harga kebutuhan begitu yang juga meningkat atau apa begitu dampak lainnya? Harga-harga barang gitu, ini Barcelona termasuk salah satu kota yang biaya hidupnya mahal sih. Ya, Jadi misalnya makanan gitu, ataupun misalnya beli-beli baju. Kalau dipikir-pikir emang murah gitu tadinya melihat dibandingkan dengan Jerman ataupun misalnya Swiss gitu memang lebih murah. Tapi kalau dihitung-hitung Barcelona dibandingkan kota-kota lain di Spanyol itu jauh lebih mahal. Jadi makanya itu kayak biaya hidup sehari-hari pun itu bagi warga lokal khususnya mereka makanya jadi protes, jadi ya. khawatir karena biaya hidupnya semakin meningkat. Ya, nah ini kan kalau dari berita yang saya baca ya, itu sampai turis asingnya disemprot dengan pistol air, itu bagaimana ceritanya itu, Erin? Hmm, Kalau di sini memang sudah umum untuk protes di jalan, kemudian mereka teriak-teriak, pakai speaker dan lain-lain, pakai spanduk. Ya, itu kadang-kadang memang kalau organisasi dan memang ada tujuan khusus akan jadi seperti itu. Itu kemarin memang viral sih yang disemprot Ya, pistol air itu. Dan kebetulan tuh lokasinya memang di sentral, kalau nggak salah itu di sekitar Pasir de Gracia di Catalunya memang sumber banyaknya turis tuh di sana. Ya, jadi mungkin mereka tujuannya lebih ke awareness supaya pemerintahnya ya. benar-benar kayak wah ini udah sudah benar-benar over tourism nih gitu. Nah, ada tidak kemudian komentar dari para turis itu sendiri yang sempat Erin capture, Erin baca begitu ya di sosial media atau diberitakan lah begitu? Seperti apa itu komentarnya dengan aksi warga seperti ini di sana? Yang pertama kaget sih ya kayak wah Ya, beneran di disemprot pistol air kok bisa-bisanya eh, dikiranya kan Barcelona itu cukup adem ayem gitu kan ya, kayak kayaknya nggak ada masalah, kayaknya pemerintahnya aman-aman aja, turisnya senang-senang aja. Tapi ternyata, ya ternyata gitu kan, ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya dari turisnya sendiri, kalau memang yang waktu itu ada di tempat kejadian, kaget mungkin jadi takut kali ya, apalagi ya. yang pertama kali di Barcelona. Cuman kalau misalnya yang memang sudah sering ke sini, tapi pasti sudah tahu gitu ya udah ya memang orang sering protes aja di sini dan memang di sini kan bebas gitu jadi pasti selalu ada protes sih di jalanan dimanapun itu Ya. cukup sering di sini. Nah, kalau dari informasi yang ada kan waktu aksi hari Sabtu itu katanya cukup besar sampai melibatkan 150 organisasi dan ada 3.000 orang begitu ya. Nah, waktu itu Hmm. sebelum aksi besar itu dilakukan, pengumpulan masanya lewat media sosial, kampanyenya itu lewat apa itu Erin sebelumnya di sana? Kalau ini jujur saya kurang tahu sih Pak Iya, detailnya seperti apa karena nggak ikut juga kan dan nggak ada teman saya yang benar-benar langsung ikut aksi tersebut ataupun ikut gerakan tersebut. iya, Tapi biasanya di sini tuh ada misalnya komunitas gitu, misalnya via WhatsApp ataupun via Facebook group gitu. Ya udah nanti mereka akan mengundang terus nanti disebarluaskan lagi ke apa namanya ke jaringan lainnya iya. gitu. Paling seperti itu Jadi channelnya. lewat dari komunitas ke komunitas begitu ya, Erin ya. Mm-mm. Tapi kalau buat Erin dan warga negara Indonesia lain mungkin tidak kaget juga ya melihat aksi-aksi seperti ini karena di tanah air sudah biasa begitu ya, Erin ya. Justru saya juga kaget banget karena saya Oh sebetulnya begitu. nggak ada di dekat, saya nggak lihat langsung Pak waktu kejadian itu. Jadi saya tahunya itu justru dari teman saya yang ngirimin saya videonya dari Videonya. ya, Oke. ini benar gitu, ini benar. Saya nggak tahu justru malah di sini. Jadi kalau buat Erin itu kagetnya karena kok tiba-tiba ada aksi seperti ini di Barcelona begitu. Ya kok lucu tiba-tiba kok pistol air over tourism. Tapi Pistol ini kan airnya jadi perhatian begitu ya kalau begitu ya, yang unik begitu pistol ya. airnya juga jadi perhatian sih. Oh itu yang Iya, viral justru semprotan pistol air itu kepada para turis begitu. iya, iya, justru pistol airnya itu. Ya, tapi kalau untuk isunya sendiri kemudian jadi tenggelam tidak dengan aksi pistol air itu? Enggak sih, kalau isunya memang sudah terdengar dari beberapa Oh, tahun sebelum belakangan. unjuk rasa itu berlangsung begitu. Ya, ya. Orang-orang udah mulai tahu juga sih over Ya, tourism. Karena kan eh, istilahnya Barcelona kalau nggak ada turis mati gitu kotanya. ya, Kayak turis itu termasuk salah satu penghasilan utama. Makanya mereka juga protes kan kayak dengan turis-turis ini sektor-sektor yang diuntungkan tuh hanya sektor pariwisata, sektor ya, hospitality. Tapi yang lain-lain tidak terlalu berdampak. ya. Tapi pembatasan warga negara asing ya untuk beli properti kemudian di sana buntut dari protes warga itu akan dituangkan dalam bentuk apa itu ada sendiri kah atau bagaimana kabarnya itu Erlin? Kalau update jelasnya mungkin
mereka biasanya sih akan buat ley itu kayak hukum gitu, Ya, peraturan. aturan ya. Peraturan. Cuman penerapannya dan kemudian juga sanksinya ataupun kontrolnya, tapi balik lagi kan mereka pasti juga trial dan error. Jadi Ya, gimana mereka mengontrol benar-benar kan, karena kan itu biasanya individual gitu ya, dengan jumlahnya. Jadi mungkin mereka juga masih mempertanyakan gimana ya. cara benar-benar pelaksanaannya supaya tepat dan benar. Baik, kalau begitu Erin, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami nantikan perkembangan dari Barcelona, Erin ya. Sama-sama, Selamat terima malam, kasih. Erin. Selamat malam. Mahasiswa Indonesia di Barcelona, Erianti Rusidina Edward. Nanti kami update untuk informasi terkini mancanegara, tentu dengan tema-tema yang lainnya. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.